Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Ibu Maria sebagai Bunda Gereja. Semoga kami setia dan taat meneladan hidupnya kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bagi kita, umat Gereja Katolik, ajaran bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja sangatlah jelas. Baik dengan dasar-dasar Alkitabiahnya, tradisi yang diwariskan oleh para Bapak Gereja, dan juga ajaran gereja kita. Sebetulnya bagi umat gereja-gereja Protestan, mestinya ajaran bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja juga jelas. Sebab Martin Luther
pendiri gereja Protestan pun mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Martin Luther mengajarkan Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana Ia berada, dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita. Dan oleh karena itu, ibunya juga adalah ibu kita. Pada kesempatan lain, Martin Luther juga mengatakan kita semua adalah anak-anak Maria. Maka dari itu, sangat aneh kalau ada orang yang mengaku dari gereja Protestan tetapi tidak menerima Maria sebagaimana sang pendiri yang bahkan mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Syukur kepada Allah, kita Gereja Katolik setia mengimani sebagaimana juga tampak di dalam teks-teks kitab suci yang menjadi dasar iman bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Salah satunya yang kita baca pada hari ini dari Injil Yohanes bab 19, khususnya ayat 26 dan 27. Dalam teks tersebut, Yesus sendiri menyerahkan Ibu Maria kepada murid terkasihnya, yaitu Santo Yohanes, dan menyerahkan Santo Yohanes kepada Ibu Maria. Ini sangat jelas. Dikatakan sejak itulah murid itu menerima Bunda Maria di rumahnya. Dan kita tahu sesudah Yesus naik ke surga, Ibu Maria pun menyertai para rasul berdoa menantikan Roh Kudus. Itu yang kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 dan 14. Ibu Maria menyertai para rasul berdoa sehati sejiwa sebagai Bunda Gereja menyambut Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Pentakosta adalah hari lahirnya gereja saat Yesus menggenapi janjinya mengutus Roh Kudus kepada para rasul. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 1 ayat 4 dan 5, Santo Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia, yakni di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bagaimana kita ditetapkan menjadi anak-anak-Nya? Kita ditetapkan menjadi anak-anak-Nya karena iman kita akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda Kristus, maka kita yang mengimani Kristus pun menerima Ibu Maria sebagai Bunda kita, sebagai Bunda Gereja. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 tampak jelas, sejak Hawa terbelenggu dosa, Allah sendiri telah menjanjikan penebusan melalui janji Hawa yang baru kepada iblis yang menyebabkan Hawa pertama terbelenggu dosa. Allah bersabda,
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Turunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah perempuan yang akan menjadi lawan iblis dan berhasil meremukkan kepala iblis? Dialah Bunda Maria. Bunda Maria meremukkan kepala iblis dengan ketaatannya yang sempurna kepada Allah, dan itu berlawanan dengan ketidaktaatan Hawa yang jatuh ke dalam dosa melawan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada abad pertama tahun 180 Masehi, Santo Irenaeus membandingkan Hawa yang jatuh ke dalam dosa dengan Maria sebagai Hawa yang baru. Belenggu ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, marilah kita saling mendoakan agar kita bertumbuh sebagai orang beriman yang taat kepada Allah, taat kepada Kristus, dan menerima Ibu Maria sebagai bunda kita, sebagai bunda gereja. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.